Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Hari-hari ini kota kita Tangerang Selatan berduka ya. Ada yang meninggal karena bullying, perundungan kalau bahasa Indonesianya. Dan terjadi masif di banyak tempat, bukan hanya di sekolah tapi juga di pesantren, di asrama. Tentu ini memprihatinkan. Ada beberapa analisa dari orang yang ahli, terutama para psikolog. Salah satu yang mempengaruhi adalah game-game online yang mengacu atau mengarah kepada kekerasan. Ini penyebabnya. Maka kita yang masih punya anak, kalau bisa sadarkan anak-anak kita dari game online, jangan berikan pulsa kalau susah diatur ya. Karena kekuasaan itu ada di kita, di orang tua. Nanti yang diminta pertanggungjawaban juga kita, orang tua. Termasuk kakek nenek kalau dapat amanah merawat cucu misalnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini bagaimana Islam mengantisipasinya? Saya insya Allah ada kesempatan berbicara 20 menitan ya. Saya bagi dua termin, semoga cukup waktunya. 10 menit pertama untuk mengomentari ini, dan 10 menit kedua nanti untuk tambahan ya tema kita. 2 pekan yang lalu kita bicara apa Pak? Masih ingat? Temanya Bang Udin masih ingat? Insya Allah tadi lupa. Insya Allah lupa. Tentang perang Mu'tah ya. 3.000 melawan 200.000. Ada keyakinan, ada kepercayaan diri, keberanian, dan kecanggihan strategi. Karena berhikmah ngambil pelajaran dari Jumadal Ula. Hari ini kita ditunjukkan bagaimana fenomena ini, perundungan ini, kekerasan, bullying di sekolah, di pesantren, di asrama, bahkan mungkin di kampung-kampung. Ya, tentu ini sangat memprihatinkan, dan tadi kajiannya salah satu yang mempengaruhi adalah game-game online kekerasan, dan disebutkan beberapa game yang dicontoh adalah pemain-pemain luar negeri gitu. Jadi backgroundnya, settingnya itu di luar negeri. Kebetulan saya juga nggak ngamati ya, saya juga nggak buka gamenya, saya nggak tahu dan tidak ingin buka. Karena kalau sekali buka, konon kabarnya ketagihan. Nah, saya nggak mau itu. Gitu ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan? Hadirin asadakumullah. Itu analisa psikolog ya. Ya. Kalau analisa kita, analisa bagaimana kita seorang guru, ya seorang yang concern di pengkajian Islam. Nah, kita bisa kembali sedikit ke belakang di waktu sekitar 18 tahun yang silam. Masih muda Pak ya waktu itu ya. 18 tahun yang silam. Itu ada seorang mahasiswa ya yang kuliah di Ummul Qura. Ummul Qura itu di Mekah ya, yang menulis tesis. Jadi dia lagi studi S2. Kenapa ini kita ambil ya? Karena bisa diakses di internet. Nah, di internet bisa di-download itu ya, tesisnya itu. Judul tesisnya itu, karya ilmiah S2-nya itu adalah Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Nanti bisa dicek di internet. Muncul itu. Bukunya muncul dalam bahasa Arab. Ini 18 tahun yang lalu. Nah, beliau ini ya namanya Mbak Saroh ya. Sekarang mungkin udah ibu-ibu. Saroh binti Halil bin Dakhilallah namanya. Ini mahasiswa S2 di Ummul Qura. Nah, di dalam tesisnya itu beliau mendapatkan beberapa kesimpulan atau temuan.
Ini yang terkait dengan perundungan ini saya kira. Apa temuannya? Singkat saja. Di dalam Al-Quran itu Allah menunjukkan di 9 surat yang berbeda, ya, ada dialog orang tua dan anak, ya, ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau kedua orang tua dengan anak. Berapa banyaknya dialognya? Hiwar itu dialognya, bahasa lainnya muhadasah. Berapa banyaknya? Ada 17 dialog. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini berisikan 17 dialog antara orang tua dan anak. 14 dialog diantaranya, 14 ya, tadi kan 17 kurang 14 jadi ya masih 3 ya. 14 dialog diantaranya itu full dialog ayah dan anak. Loh, Masya Allah Pak. Full dialog ayah dan anak dalam Al-Quran. Yang 2 dialog ibu dan anak. Jadi ibu cuma 2 kali dialognya di dalam Al-Quran. Yang 1 dialog antara 2 orang tua, ayah dan ibu dan anak. Nah, khusus untuk ibu itu ada di surat Maryam. Bagaimana Maryam dialog dengan bayinya. Di Al-Qasas bagaimana ibundanya Nabi Musa dialog dengan anaknya, kakaknya Nabi Musa yang perempuan, yang disuruh mengikuti Nabi Musa yang dialirkan ke sungai, diikuti oleh kakaknya perempuan. Itu ada dialognya antara ibu dengan anak. Kesimpulan sementara bahwa Al-Quran itu memerintahkan para ayah untuk banyak dialog dengan anak, untuk banyak ngobrol dengan anak. Ya, itu untuk evaluasi kita Pak. Ya, jangan diserahkan ibu semua. Ayah udah capek kerja pagi sampai malam misalnya, datang ke rumah, anak udah nunggu bawa karyanya dari sekolah misalnya, gambarannya atau tulisannya begitu dari sekolah, nunggu ayahnya nih. Ayahnya datang capek-capek, anaknya datang, ayah ini ayah. Udah nak, Pak, ayahnya lagi capek, ke mama aja. Ini nggak boleh. Ayah harus kuatin, dengerin, lihat, ajak ngobrol gitu. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran 14 kali dialog ayah dan anak. Jadi harus sering ngobrol ayah dengan anaknya. Diajak boncengan motor kemana, atau naik mobil kemana, makan berdua kemana, baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh diserahkan ke ibunya. Istri kita itu Bapak, saya kira semuanya sama ya. Kalau kondisi ekonomi stabil, kayaknya tenang gitu ya. Iya benar. Betul ya? Berarti nggak saya doang. Tapi kalau nggak stabil, bawaannya jangan kenceng-kenceng, marah. Biasanya bawaannya gitu. Berarti normal. Alhamdulillah, berarti istri kita perempuan. Rupa-rupanya hari-hari ini Bapak yang dirahmati Allah, banyak para ayah yang melupakan ini, sehingga anak-anak jadi lepas kontrol, lepas kendali, nggak terkontrol, kurang edukasi, kurang ngobrol sama ayahnya. Akhirnya mojok sendiri pegang HP. Kalau nggak game perang yang naudzubillah, yang jelek-jelek, yang parno-parno. Akhirnya otaknya rusak, hatinya rusak, pikirannya kacau karena bebasan. Perannya Kemenkom Info itu gimana itu, yang dengan teknologi canggih masa nggak bisa itu? Ya, nyetop website atau link-link YouTube yang mohon maaf yang porno aksi misalnya, atau yang nggak baik, atau melarang game-game, termasuk mohon maaf yang punya usaha game online itu ya misalnya, karena menurut penelitian ini yang banyak merusak nih ya karakter berpikir dan cara-cara dari dulu. Cara-cara mohon maaf ya musuh-musuh Islam adalah dengan merusak pikirannya dulu. Pikiran dirusak sehingga lemah dia, nggak berani. Beraninya tawuran, itu pun hal yang terkait hal yang nggak baik lagi gitu. Nah itu. Jadi kayaknya ini gejalanya sudah ke sana. Dan ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah dimulai secara masif ya. Nggak ada kekuatan, kita biarkan los Pak. Jadi anak kita dulu, kalau zaman kita dulu, mohon maaf, zaman kita dulu lihat gambar nggak baik gitu ya, itu sembunyi-sembunyi Bang Udin, betul ya, majalah gitu,
majalah yang kelihatan orotnya gitu dilihat sembunyi-sembunyi. Itu pun dapatnya sulit. Sekarang lewat HP ini Pak, nggak usah nunggu waktu, tempat, dimanapun dia mau dia bisa. Ini ngeri banget tuh. Nah ini harus dialog orang tua dengan anak. Nah kalau kita ngikuti Al-Quran, ayah harus banyak ngobrol dengan anak. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini terkait juga dengan 47 tahun yang lalu. Nah ini 18 tahun ya. Tadi buku dari Timur Tengah. 47 tahun yang lalu buku dari Amerika. Tulisannya astrofisikawan Amerika namanya Michael Etan. Yang dulu pernah saya sampaikan. Apa judulnya? The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Kalau diterjemahkan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Michael Etan ini bukan orang Islam. Meletakkan yang pertama Muhammad, kedua Newton, ketiga Yesus atau Nabi Isa. Nah, Muhammad tidak ditaruh di belakang, tapi ditaruh yang paling pertama, padahal dia bukan orang Islam. Sempat awalnya pengen menaruh Yesus atau Isa di awal, tapi dalam diskusi dengan timnya nggak setuju. Kenapa? Karena Yesus itu bukan seorang ayah, sedangkan Nabi Muhammad seorang ayah yang punya anak. Loh, kan ini tokoh berpengaruh nih, ceritanya begitu. Meskipun dia bukan orang Islam, mungkin bahasanya terpaksa dia naruh di nomor 1 karena pengen bukunya memang berkualitas gitu. Naruh di nomor 1 Nabi Muhammad karena Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi dia seorang ayah yang punya anak. Muhammad bukan hanya Nabi Rasul, tapi dia seorang suami yang punya istri. Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi dia seorang pemimpin pemerintahan. Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi dia seorang pekerja, pedagang, pengusaha. Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi dia pemimpin agama. Lengkap ini. Nah, ternyata Bapak yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu paling sering ngobrol dengan anaknya, dengan sahabat-sahabatnya, lintas usia, ngobrol, dengerin. Dan itu kalau kita terapkan Bapak, insya Allah ya, semoga Allah panjangkan usia kita, umur kita, kekuatan kita, untuk sering ngobrol dengan anak-anak. Itu akan insya Allah, ya, kemajuan, keberhasilan itu akan terasa. Nah, ini, oke, cukup ya, ini untuk merespon tentang kondisi kita. Allahumma sholli ala Muhammad.